Kalau seseorang merasa dirinya bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwa dia itu seorang pendusta. Ya, kalau orang merasa dirinya bicara atau diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wafatnya Rasulullah alaihi salawatullah, maka yakin bahwa dia hanyalah seorang pendusta, seorang penipu. Ya, walaupun dia seorang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jumpa lagi sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di channel Hijrah Akhir Zaman. Di sini kita akan mengupas berbagai permasalahan seputar akhir zaman. Maka dari itu sahabat semuanya yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe supaya sahabat senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari channel Akhir Zaman ini. Baiklah, kali ini saya Abdurrahman ingin menyampaikan beberapa permasalahan terkait video yang saya buat tentang nama Imam Mahdi adalah Ibrahim bin Muhammad. Video ini cukup kontroversi ya di kalangan sahabat semuanya, pemerhati akhir zaman, khususnya yang menyukai tentang pembahasan-pembahasan akhir zaman. Barangkali nama ini begitu beda dari nama-nama yang disebutkan oleh para ustadz kita, para alim ulama di dunia ini. Tetapi saya yakin bahwa sahabat bisa memahami apa yang saya sampaikan bila sahabat melihat secara penuh video-video yang telah saya buat, yang saya bagi menjadi beberapa video ya. Bila sahabat betul-betul memahami dari awal saya menjelaskan tentang nama Imam Mahdi, saya yakin sahabat pasti akan paham bagaimana kita menyimpulkan bahwa nama Imam Mahdi adalah Ibrahim bin Muhammad. Di sini saya akan menanggapi beberapa komentar dari subscriber Hijrah TV tentang video yang beri judul Muhammad Qasim bin Abdul Karim bukan nama Imam Mahdi. Kita lihat di sini ada akun Syekha Baras. Ini namanya Syekha Baras, nggak tahu bacanya gimana. Insya Allah semoga dipermudahkan jika memang Sayyid Qasim adalah Al-Mahdi. Semoga kelak bisa ketemu dengan beliau. Semoga beliau selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb. Ya, di sini saya balas. Kenapa ukhti yakin bahwa Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi? Apakah ciri-ciri fisiknya sama seperti ciri fisik Al-Mahdi yang disebut dalam beberapa hadis Nabi alaihi wa alihi salawatullah? Ya, tapi belum dibalas. Nah, kita akan lihat apakah beberapa komentar balasan saya dibalas juga oleh penanya, oleh subscriber ya. Yang kedua, ini ada namanya Rangga Prata. Dia berkomentar seperti ini. Muhammad Qasim nggak pernah mengaku dia Imam Mahdi. Dia nggak pernah bilang pernah ketemu Allah. Muhammad Qasim cuma bilang dia pernah bertemu Rasulullah dan suara petunjuk dari Allah. Muhammad Qasim itu seorang sayyid atau ahlul bait keturunan Rasul. Ya, walaupun saya sendiri belum fix yakin dia akan menjadi Imam Mahdi, tapi saya percaya Muhammad Qasim orang yang terpilih bagi Allah dan Rasul. Di sini saya kasih komentar. Jika benar Muhammad Qasim tidak mengaku Imam Mahdi, ya baguslah kalau begitu kan. Lalu kenapa banyak orang menganggap dia Imam Mahdi? Ya, saya nggak menyebutkan kenapa kamu juga meyakini orang terpilih bagi Allah dan Rasulnya. Tapi cukuplah saya katakan kenapa banyak orang menganggap dia Imam Mahdi. Dan pertanyaan saya untuk akhi, apakah alasan akhi mengatakan bahwa Muhammad Qasim adalah orang yang terpilih bagi Allah dan Rasul? Dan akhi harus tahu, jika akhi berkata atas nama Allah dan Rasulnya, harus ada dalil yang bisa menjadi landasan ucapan kita, ucapan itu kan. Karena secara tidak langsung akhi telah mengatakan bahwa Allah ya, dan Rasulnya itu telah memilih Muhammad Qasim sebagai orang pilihan ya, orang pilihan itu bahasa Arabnya adalah apa? Al-Mustafa ya,
Subhanallah, dalilnya apa? La ilaha illallah. Hati-hatilah berbicara akhi. Antum cabut komentar antum atau kelak antum siap bertanggung jawab atas kalimat itu. Wallahu a'lam. Nah, dia ngasih balasannya begini. Hijrah TV kalau mau berstatement ya berstatement aja. Saya dan sebagian umat Islam yang pasti jumlahnya jauh lebih banyak dari kalian. Loh, ini gimana? Kalau antum ya kalau mau berstatement saja. Saya dan sebagian umat Islam yang pasti jumlahnya jauh lebih banyak dari kalian belum mengakui beliau MK sebagai Imam Mahdi. Saya bilang beliau Muhammad Qasim terpilih karena tidak sembarang orang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ditambah pengakuan nasabnya, dan tak ada satupun makhluk yang dapat menyerupai beliau baginda Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak memburukkan Muhammad Qasim, tapi saya sangat menyayangkan tindakan kalian yang menyebut Muhammad Qasim atau MP sebagai Imam Mahdi. Padahal pembayatan belum terjadi. Bukankah itu berarti kalian telah mendahului takdir? Nah, ini lucu juga, menurut saya lucu. Akhir Angga Prata ya. Di channel ini, saat Hijrah Akhir Zaman ini saya jawab ya. Kalau berstatement saja ya. Ini bukan statement saya saja akhi ya. Jadi memang antum mengatakan jumlah kalian dan umat Islam yang mengakui keterpilihan Muhammad Qasim itu jauh lebih banyak dari kalian gitu kan. Saya nggak tahu kalian itu masa di mana. Statement ini statement saya ya, yang saya bangun dari beberapa ilmu dari beberapa ulama, ilmu dari Al-Quran, ilmu dari hadis. Maka ketika saya menyampaikan, ketahuilah saya tidak menyampaikan dari hawa nafsu. Insya Allah saya berusaha untuk menyampaikan sesuatu ilmu yang ada dasarnya. Walaupun tidak bisa saya sebutkan di sini satu persatu. Ini Syekh ini mengatakan begini, Syekh ini mengatakan begini. Di sini video 14 menit saja nggak ada yang lihat. Ya. Video 10 menit saja nggak dilihat semuanya. Apalagi kalau kita ngoceh setengah jam, 1 jam, itu loh video Hijrah TV berjam-jam nggak ada yang lihat kecuali sedikit ya. Makanya kalau mau berstatement ya statementnya singkat. Kalau ingin mengetahui lebih dalam silahkan belajar, silahkan dengarkan ya ceramah-ceramah akhir zaman dari masyayikh kibar kita yang di Syam, yang di Palestina ya, yang di Timur Tengah, yang di Indonesia dan sebagainya. Lihat di channel YouTube banyak ya. Jadi kalau nggak mau lihat di channel ini ya nggak usah lihat. Kalau merasa channel nggak manfaat ya nggak usah dilihat, kan begitu ya. Jadi kalau antum dan teman-teman antum mengakui bahwa Muhammad Qasim itu orang pilihan Allah ya, ini yang hati-hati ya. Orang yang mengatakan bahwa Muhammad Qasim ini adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ya, ini yang mendahului takdir ini. Kenapa antum berani mengatakan Allah memilih Muhammad Qasim? Di mana dalilnya Allah memilih Muhammad Qasim? Apa dalilnya Allah memilih Muhammad Qasim? Emang cukup dalil orang mimpi aja dijadikan dalil? Mimpi itu nggak bisa dijadikan dalil, bro. Mimpi itu nggak bisa dijadikan syariat. Yang bisa dijadikan syariat itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada dalilnya baru dijadikan sebagai pegangan. Kalau sekedar mimpi itu ya, antum tahu sendiri mimpi itu ada beberapa ya. Dari mimpi yang benar, sebagai kabar gembira bagi orang beriman. Nah, itu pun nggak boleh sembarang orang diceritakan ya. Kalau antum dapat mimpi baik, ceritakan kepada orang-orang yang kamu sayangi, yang kamu cintai, orang-orang yang dekat, orang-orang yang kamu tahu akhlaknya, kebaikannya, kan begitu. Nggak sembarang orang boleh diceritai, walaupun orang dekat. Kalau itu memang tidak perlu diceritakan ya nggak usah diceritakan ya, apalagi diceritakan ke semua orang, ke seluruh dunia. Nggak jelas orangnya baik atau tidak baik, soleh atau tidak soleh ya, semua diceritakan, mimpi-mimpinya diceritakan.
memang ada perintahnya menceritakan mimpi. Perintahnya dari mana? Perintahnya dari mimpi lagi. Akhirnya muter-muter mimpi dan terus kembali ke mimpi. Sekali lagi tidak ada satupun hal yang menjadikan atau memperbolehkan mimpi itu dijadikan sebagai landasan bersyariat, landasan beragama. Ya, kata Syekh Khalid Al-Maghribi, beliau sering mengatakan wala yatarattab alaihi ahkam syar'iyyah. Tidak ada mimpi itu hubungannya dengan hukum-hukum syar'i. Mimpi ya mimpi sudah. Kalau itu baik itu buat antum kabar baik dari Allah. Kalau itu buruk nggak usah diceritakan, kan begitu. Ya. Maka dari itu saya ingin meluruskan pemahaman banyak umat Islam, ya, teman-teman saudara-saudara saya, subscriber saya, ya, yang mau mendengar nasihat ini. Sekali lagi, mari kita berpikir sebelum kita mengambil satu kesimpulan, sebelum kita mengikuti satu pemikiran, marilah kita berilmu, ya, berilmu dulu, belajar, ya, belajar, dengarkan, simak, ya, kemudian minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, dalam doa-doa kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam satu pemahaman yang sesat, yang menyesatkan. Ya, contohnya seperti ini. Orang yang mengakui Imam Muhammad Qasim sebagai orang pilihan Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan satu ayat pun yang bicara tentang Muhammad Qasim itu pilihan Allah. Ya, sekali lagi, mimpi itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar dalam menghukumi suatu perkara. Kalau itu mimpi tentang akhir zaman, begitu mimpi itu terjadi, itu artinya kabar gembira bagi umat Islam, bagi orang yang mendapatkan mimpi tersebut. Ya, boleh diceritakan pada siapa? Kepada orang-orang yang memang orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang sayang dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, tidak semua mimpi itu boleh diceritakan ke semua orang. Nanti jadinya akan seperti ini, menjadi fitnah bagi umat, menjadi fitnah bagi banyak orang. Ya, sekali lagi saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang Muhammad Qasim. Saya hanya ingin menjelaskan atau meluruskan sesuatu yang menurut saya itu salah. Ya, salahnya di mana sudah saya jelaskan, bahwa mimpi la yatarattabu alaihi ahkam asy-syar'iyyah. Tidak ada hubungannya, tidak bisa dijadikan sandaran dalam memutuskan suatu syariat. Ya. Kalau orang bicara tentang Allah, maka harus ada dasarnya. Orang bicara tentang Rasulullah, orang harus ada dalilnya, harus ada hujahnya. Maka sekali lagi, orang yang berani bicara atas nama Allah itu orang yang sudah keterlaluan, orang yang sudah melampaui batas. Memang siapa kita? Siapa antum? Memang antum tahu Allah bicara kepada Muhammad Qasim beneran? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang merasa dirinya bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwa dia itu seorang pendusta. Ya, kalau orang merasa dirinya bicara atau diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah wafatnya Rasulullah alaihi salawatullah, maka yakin bahwa dia hanyalah seorang pendusta, seorang penipu. Ya, walaupun dia seorang katanya keturunan Nabi, keturunan Rasul. Kalau benar Allah itu bicara kepada seorang, lalu seharusnya Allah tidak bicara kepada seseorang kecuali dia seorang Nabi. Kalau Anda meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bicara kepada Muhammad Qasim, Anda sadar atau tidak sadar, Anda telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Muhammad Qasim menjadi seorang nabi. Ya, kalau itu benar, pengakuan Anda itu berasal dari kesadaran, keyakinan. Wallahu ta'ala alam, apakah Anda masih seorang muslim atau bukan? Ya, karena orang Islam yakin Nabi Muhammad itu menutup para nabi. Kalau ada orang mendapat bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan tidak berbeda dengan orang yang mendapat wahyu dari Allah. Artinya orang itu mengaku seolah-olah dia mendapat wahyu, dan tidak ada orang yang mendapat wahyu kecuali seorang nabi. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, berarti dia seorang pendusta. Hati-hati, jangan-jangan Dajjal ke-30 ini.
Naudzubillah. Hati-hati teman-teman semua yang masih meyakini sebagaimana keyakinan akhi Rangga Prata ini ya. Jangan-jangan nanti kita tidak menjadi pengikutnya Mahdi, justru jadi pengikut Dajjal ke-30. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hati-hatilah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perkuat diri dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca surat Al-Kahfi, dengan sholat kita, dengan ibadah kita. Mari kita ikhlaskan untuk Allah. Mari kita senantiasa meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadah kita, khususnya sholat kita, supaya doa-doa kita menjadi doa yang tajam, doa yang makbul, dan senantiasa kita dijaga dari penyimpangan dan kesesatan. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyhi wa alihi wasallam. Saya Rahman, bila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kita bahas nanti komentar-komentar yang lain di video yang lain. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.